3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Ismail. Nama saya Medina Aulia. Nama saya Ludia Syahrani. Nama saya Melia Rahmah. Nama saya Habib Nugroho. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang teknologi digital. Selamat menyaksikan. Teknologi digital. Teknologi digital merupakan frasa yang tidak asing lagi di era sekarang. Apalagi semenjak pandemi COVID-19, pembelajaran jarak jauh difungsikan di berbagai lingkungan pendidikan. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan teknologi digital? Serta bagaimana teknologi digital bekerja dan mempengaruhi kehidupan kita? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak videonya. Pengertian teknologi digital. Teknologi pada dasarnya tidak hanya mengacu pada penggunaan komputer terbaru, internet, ataupun handphone saja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi adalah segala sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia. Perkembangan teknologi digital. Perkembangan komputer. Komputer generasi pertama dikenalkan pada tahun 1946 dengan nama ENIAC oleh John Michael and Joe H. Kerr. Dibangun dari 18.800 tabung vakum kaca. Pada tahun 1960-an, Amerika mengenalkan komputer generasi terbaru yang menggunakan transistor sehingga komponennya tidak mudah panas dan lebih ringkas dari komputer generasi pertama. Pada tahun 1964, ribuan transistor disatukan dalam sebuah integrated circuit atau IC chip yang kemudian menjadi ciri khas komputer generasi ketiga. Pada tahun 1971, Intel kerap mengembangkan pemadatan ribuan IC dalam sebuah chip yang disebut Microsoft Sensor, kemudian menjadikan komputer generasi keempat lebih ringkas lagi. Microsoft Sensor lah yang kemudian menjadikan awal kelahiran personal komputer atau PC. Setelah seri Pentium, kita memasuki era kecerdasan buatan AI dan pemrosesan yang lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan saat ini tengah dikembangkan bagaimana mesin dapat mengolah data dan informasi sebagaimana manusia dapat berpikir. Inilah generasi kelima saat ini. Lahirnya WWW atau World Wide Web adalah suatu media yang bekerja pada teknologi jaringan dengan mengumpulkan data baik gambar, video, maupun teks pada sebuah server yang kemudian dapat diakses oleh setiap orang dari belahan dunia dan menggunakan aplikasi browser. World Wide Web ini sendiri memanfaatkan jaringan internal dan dokumen yang dapat diakses kebanyakan ditulis dalam bahasa HTML atau Hypertext Markup Language. Ide penggunaan HTML dan World Wide Web ini tidak lepas dari sejarah perkembangan komputer sebagai perangkat keras yang digunakan. Diawali ide oleh Vannevar Bush pada 1945 yang mengusulkan sistem sehingga dapat menyimpan informasi untuk digunakan di masa yang akan datang. Tim Berners-Lee kemudian mengembangkan penggunaan HTML, HTTP, serta URL pada tahun 1989 hingga 1991. Jejaring sosial media. Jejaring sosial media atau media sosial sering dianggap sebagai salah satu komunikasi berbasis internet. Setelah internet mulai digunakan pada 1970-an, tahun 1978 media sosial pertama tercipta, yakni Bulletin Board System. Setelah World Wide Web digunakan luas pada 1995, orang-orang mulai membuat situs pribadi dan berkomunikasi aktif melalui internet. Di masa inilah jejaring sosial semakin berkembang pesat. Tanggal 10 Juli kemudian ditetapkan sebagai Hari Media Sosial. Kelebihan dan kekurangan teknologi digital. Kelebihan teknologi digital. Pertama, pada saat transmisi data-data dapat tetap hidup. 2. Sistem komunikasi dapat berlangsung secara fleksibel sehingga tidak bergantung jarak. 3. Efisien biaya. 4. Peralatan pada teknologi digital cenderung lebih stabil, praktis, dengan ukuran lebih kecil dan memiliki daya tahan yang baik. 5. Dengan adanya stasiun pengulang atau repeater station, maka noise atau gangguan berupa cuaca buruk dapat diminimalisir.
6. Tersedianya kapasitas transmisi yang besar. 7. Berbagai informasi dapat dihantarkan dalam sebuah jaringan tunggal melalui Integrated Service Digital Network (ISDN). Tantangan teknologi digital. Pertama, pada proses digitalisasi informasi dapat terjadi kesalahan karena tidak kompatibelnya satu alat dengan alat lainnya. 2. Teknologi analog yang masih mendominasi, misalnya dalam hal komunikasi, karena dibuat alat analog digital converter (ADC) dan digital analog converter (DAC). 3. Biaya awal untuk mengadaptasi peralatan analog menjadi digital yang mahal, misalnya mengubah televisi dan radio. Transmisi data. 1. Sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang muncul secara kontinu. Sinyal analog mengubah informasi dalam bentuk karakteristik gelombang sinusoidal. 2. Sinyal digital. Sinyal digital hadir dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami dua keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh noise. Sinyal digital disebut juga sinyal discrete. Jalur transmisi data. Multicast adalah proses komunikasi melalui satu alat dengan banyak alat lainnya. Contohnya adalah server yang digunakan untuk mengakses internet. Broadcast adalah proses pengiriman data atau informasi dari suatu alat ke banyak alat-alat. Dalam proses broadcast, alat yang menerima informasi tidak bisa memberikan respon balik. Unicast merupakan kontak informasi yang terjadi pada suatu alat mengirim dengan satu alat penerima, misalnya sewaktu kita menggunakan telepon. Konfigurasi jalur transmisi data. Yang pertama itu ada point to point. Dalam konfigurasi point to point, media saling terhubung antara satu peralatan dengan peralatan yang lain tanpa terbagi. Point to multipoint. Proses point to multipoint disebut juga dengan akses multipoint. Pada proses ini, suatu alat atau media dapat terhubung dengan beberapa alat lainnya. Di bagian arah kanal transmisi ada simplex, half duplex, dan full duplex. Kapasitas transmisi. Kapasitas transmisi atau bandwidth adalah kemampuan maksimum dari suatu media atau alat untuk menyalurkan informasi dalam satuan waktu detik. Satuan yang digunakan untuk bandwidth adalah bit per second atau bps. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan tentang materi teknologi digital. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.